Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar bersama saya Binar Dirizi. Di video kali ini kita akan membahas seputar model soal SKB CAT Formasi Penjaga Tahanan Kementerian Hukum dan HAM yang akan teman-teman hadapi. Nah, sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk di like ya. Pada kesempatan kali ini saya juga menawarkan ke teman-teman yang berminat untuk membeli buku SKB CAT Penjaga Tahanan, gunanya untuk pembelajaran lebih lanjut tentang SKB CAT. Dapat dicek di katalog video ini ya. Nah, di sini sebelumnya sebelum membahas kita akan memberitahu bahwa di sini habis video ini akan ada konten eksklusif ya. Terdapat versi PDF dan contoh soal yang lebih banyak dari eksklusif konten dengan cara join atau gabung. Khusus penjaga tahanan, pilih yang jawara ya. Ingat, ya pilih yang jawara, bukan semangat atau yang lainnya. Pilih yang jawara. Nah, jika sudah, langsung saja teman-teman dapat mengakses versi PDF dan konten eksklusif. Kita akan bahas contoh soal yang lebih banyak. Ya, silakan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mengulas contoh soalnya. SKB CAT Penjaga Tahanan CPNS Kemenkumham tahun 2024. Di sini terdapat kisi-kisi SKB Penjaga Tahanan. Yang pertama tentang Undang-Undang Dasar 1945, kemudian 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang ketiga Undang-Undang ASN, yang keempat Undang-Undang Pemasyarakatan, yang kelima KUHP, yang keenam Permen-Kumham Tata Tertib Lapas dan Rutan, yang ketujuh Permen-Kumham Pengamanan Lapas dan Rutan, yang kedelapan Permen-PAN RB Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan, yang ke-9 Undang-Undang Narkotika, yang ke-10 Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN tahun 2020 sampai 2024. Oke, kita ke soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan aparatur sipil negara? A. Pegawai swasta yang bekerja pada instansi pemerintah. B. Profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. C. Pegawai yang bekerja secara kontrak di instansi swasta. D. Semua pegawai yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta. E. Pegawai pemerintah yang bekerja tanpa perjanjian kerja. Jawaban yang paling tepat adalah ya, B. Mengapa? Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN adalah profesi bagi PNS dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Selanjutnya, di soal nomor 2. Pegawai ASN adalah A. Semua warga negara Indonesia yang bekerja di pemerintahan. B. Pegawai pemerintah yang diangkat secara tetap tanpa jabatan tertentu. C. PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. D. Pegawai swasta yang dipekerjakan untuk sementara waktu di instansi pemerintah. E. Pegawai pemerintah yang bekerja secara independen tanpa pengawasan. Nah, contoh soal seperti ini teman-teman dapat mengaksesnya atau mempelajarinya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Karena pegawai ASN mencakup PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menjalankan tugas pemerintahan. Oke, selanjutnya di soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil atau PNS? Nah, teman-teman juga harus tahu ya, karena formasi penjaga tahanan ini merupakan formasi dari pegawai negeri sipil, PNS ya. Apa yang dimaksud dengan pegawai negeri sipil? A. Pegawai kontrak yang bekerja di pemerintahan. B. Warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap. C. Seluruh pegawai yang bekerja di kementerian dan lembaga non-pemerintah. D. Pegawai yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja. E. Semua pekerja yang terdaftar di instansi pusat. Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa? Karena PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai ASN secara tetap. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman dapat mengingatnya dengan undang-undang yang tadi. Selanjutnya di soal nomor 4. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK adalah pegawai swasta yang dipekerjakan pemerintah untuk jangka waktu tertentu. B. Pegawai tetap yang bekerja di pemerintahan tanpa batas waktu. C. warga negara Indonesia
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu. D. Semua pegawai yang bekerja secara kontrak di instansi pemerintah. E. Pegawai yang bekerja dengan status tidak tetap di pemerintahan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Mengapa? Karena PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi PPPK ini merupakan pegawai ASN juga yang melaksanakan tugas di pemerintahan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Selanjutnya di soal nomor 5. Manajemen ASN atau manajemen aparatur sipil negara bertujuan untuk A. Memberikan penghasilan tambahan bagi ASN. B. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja ASN sesuai nilai dasar. C. Membebaskan ASN dari tugas pemerintahan. D. Menghapus praktik meritokrasi dalam pengelolaan ASN. E. Mengintegrasikan ASN ke dalam sistem kerja swasta. Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa? Di dalam manajemen ASN tujuannya atau bertujuan untuk membentuk ASN yang profesional dengan kinerja tinggi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik KKN. Oke, selanjutnya di soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan digitalisasi manajemen ASN? A. Proses pengelolaan ASN secara manual dengan supervisi langsung. B. Pengelolaan ASN berbasis teknologi digital yang terintegrasi. C. Sistem kerja ASN yang menggunakan aplikasi kantor. D. Penyederhanaan administrasi ASN tanpa teknologi. E. Perubahan struktur ASN menjadi berbasis daring. Digitalisasi manajemen ASN. Nah, ini sudah diatur di dalam Undang-Undang ASN ya. Jadi teman-teman dapat menjawabnya. Jawaban yang paling tepat adalah B. Mengapa? Karena sesuai dengan undang-undang, digitalisasi manajemen ASN adalah pemanfaatan teknologi digital terintegrasi untuk memudahkan penyelenggaraan dan pelayanan manajemen ASN. Nah, ingat ya, jawabannya adalah B. Pengelolaan ASN berbasis teknologi digital yang terintegrasi. Jadi terintegrasi ini antara instansi pemerintah yang ini dengan instansi pemerintah yang lainnya, itu dia akan terintegrasi, saling terhubung ya. Terintegrasi itu terhubung ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 7. Jabatan manajerial memiliki fungsi utama sebagai A. Pengawas teknis dalam pelaksanaan pekerjaan. B. Pemimpin unit organisasi dengan pegawai di bawahnya. C. Pelaksana tugas teknis sesuai bidangnya. D. Penyusun laporan administrasi ASN. E. Pelaksana tugas jabatan administratif. Sebagai jabatan manajerial, fungsi utamanya yaitu jawaban yang paling tepat adalah B. Mengapa? Di jabatan manajerial adalah jabatan yang berfungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai di bawahnya. Oke, selanjutnya di soal nomor 8. Jabatan non-manajerial mengutamakan. Nah, tadi manajerial ya, sekarang non-manajerial. Diingat, ada undang-undang ASN ya. Opsinya A. Kemampuan teknis sesuai bidangnya. B. Kemampuan mengelola unit organisasi. C. Pengawasan langsung terhadap pegawai lainnya. D. Perencanaan strategi organisasi. E. Penyelesaian masalah administratif. Jawaban yang paling tepat adalah A. Mengapa? Di dalam jabatan non-manajerial adalah jabatan yang fokus pada kompetensi teknis tanpa tanggung jawab mengelola atau mengawasi pegawai lain. Jadi non-manajerial ini fungsinya fokus pada kompetensi ya, teknis. Jadi ada tanpa tanggung jawab mengelola atau mengawasi pegawai lainnya. Ingat, non-manajerial. Oke, kita selanjutnya ke soal nomor 9. Siapa yang dimaksud dengan menteri dalam konteks Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023? A. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. B. Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara. C. Menteri yang mengelola keuangan negara. D. Menteri yang bertugas dalam bidang pendidikan. E. Semua menteri yang bekerja di kabinet pemerintah. Jawaban paling tepat adalah B. Jadi menteri dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
adalah menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Jadi ingat, di dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023, tugas menteri ini yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara. Oke. Selanjutnya di soal nomor 10. Pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan untuk A. mengelola anggaran belanja ASN, B. menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN, C. menyusun program pelatihan pegawai ASN, D. menyediakan sarana dan prasarana bagi ASN, E. memutuskan kebijakan teknis kepegawaian. Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa? Karena pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan penuh dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN sesuai peraturan. Ya, diingat, sesuai dengan Undang-Undang ASN tadi, bahwa pejabat pembina kepegawaian memiliki kewenangan khusus, yaitu B. menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN. Selanjutnya di soal nomor 11. Apa perbedaan antara pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang? Nah, ini dua tanda kutip yang menjadi pembeda. Jawaban opsi A, pejabat pembina hanya memiliki tugas administrasi, sedangkan pejabat yang berwenang menangani seluruh kebijakan. B, pejabat pembina menetapkan kebijakan, sementara pejabat yang berwenang melaksanakan kebijakan tersebut. C. Pejabat pembina bekerja di instansi daerah, sedangkan pejabat yang berwenang di instansi pusat. Selanjutnya D. Pejabat pembina menangani penggajian, sedangkan pejabat yang berwenang menangani pengawasan. Kemudian E. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Nah, perlu teman-teman ingat, di dalam Undang-Undang ASN tadi, jawaban yang paling tepat adalah B. Mengapa? Karena di dalam pejabat pembina menetapkan kebijakan kepegawaian, sedangkan pejabat yang berwenang melaksanakan proses teknis seperti pengangkatan dan pemindahan. Ingat, pejabat pembina menetapkan kebijakan, sementara pejabat yang berwenang melaksanakan kebijakan tersebut. Oke, diingat, sudah ingat? Kita ke soal nomor 12. Instansi pemerintah dalam undang-undang ini, maksudnya ini adalah Undang-Undang ASN, mencakup A. hanya kementerian dan lembaga pusat, B. semua organisasi swasta yang bekerja sama dengan pemerintah, C. instansi pusat dan instansi daerah, D. seluruh badan usaha milik negara, E. perusahaan yang terlibat dalam pelayanan publik. Jawaban paling tepat adalah C. Mengapa? Di dalam instansi pemerintah terdiri dari instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang ASN ini. Ya, ingat, ada instansi pusat seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Koordinator, yaitu instansi pusat. Sedangkan instansi daerah itu seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Nah, itu merupakan instansi daerah ya. Biasanya yang membina atau yang mengatur semuanya itu adalah kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan sebagainya ya. Selanjutnya di soal nomor 13, instansi pusat terdiri dari A. kementerian, lembaga swasta, dan badan usaha, B. kementerian, lembaga non-kementerian, dan kesekretariatan lembaga negara, C. kementerian dan instansi daerah, D. badan usaha milik negara dan daerah, E. lembaga pemerintah daerah. Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa? Karena instansi pusat meliputi kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, serta kesekretariat lembaga negara non-struktural. Nah, teman-teman dapat mengetahuinya sesuai dengan Undang-Undang ASN yang tadi ya. Instansi pusat. Ingat, instansi pusat bukan instansi daerah ya. Yang jelas sudah seperti kementerian, lembaga non-kementerian seperti badan ya. Badan Intelijen Negara, kemudian Badan Nasional Narkotika Nasional, Badan Pertanahan ya, seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 14. Sistem merit adalah A. pengelolaan ASN berdasarkan senioritas kerja, B. penyelenggaraan manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi, C. sistem penilaian berbasis kuota,
D. Metode promosi ASN berdasarkan rekomendasi pribadi. E. Penilaian kinerja ASN berdasarkan pengalaman semata. Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa? Karena sistem merit mengacu pada penyelenggaraan manajemen ASN yang berbasis prinsip meritokrasi, yakni penilaian berbasis kinerja dan kompetensi. Jadi, sistem merit ini mengacu kepada penyelenggaraan ya, pada penyelenggaraan. Jawaban paling tepat adalah B. Oke, selanjutnya di soal nomor 15. Instansi daerah mencakup. Nah, tadi instansi pusat, sekarang instansi daerah. Mencakup A. Semua instansi pemerintah yang berada di provinsi tertentu. B. Perangkat daerah provinsi serta perangkat daerah kabupaten kota. C. Hanya pemerintah kabupaten kota. D. Seluruh badan usaha di tingkat daerah. E. Instansi swasta yang mendukung program pemerintah daerah. Nah, ayo silakan teman-teman, apa jawabannya? Oke, setelah teman-teman berpikir dan akan menjawab, jawaban paling tepat adalah B. Instansi daerah meliputi perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, seperti itu ya, provinsi dan kabupaten kota. Provinsi, kepala daerah berupa gubernur, kemudian kabupaten, bupati, kota, wali kota. Nah, seperti itu ya. Mengingatnya instansi daerah beda dengan instansi pusat ya. Langsung dipimpin oleh menteri ataupun kepala ataupun ketua ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 16. Salah satu tujuan dari sistem merit adalah A. Menjamin penempatan ASN berdasarkan kompetensi dan kinerja. B. Memberikan peluang promosi berdasarkan usia kerja. C. Mempermudah proses mutasi tanpa evaluasi. D. Memberikan penghargaan bagi ASN dengan masa kerja terlama. E. Menghapuskan kompetisi di kalangan ASN. Ingat sistem merit? Jawaban paling tepat adalah A. Mengapa? Di dalam sistem merit menjamin bahwa ASN ditempatkan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sehingga meningkatkan efisiensi dan profesionalisme. Jadi misalnya teman-teman nih ada yang kuliah di jurusan tertentu gitu ya, jurusan komputer lah misalnya. Jadi tidak bekerja di bidang yang lain. Jadi bekerjanya di bidang komputer. Misalnya menangani masalah jaringan, kemudian menangani masalah web, masalah AI dan sebagainya. Seperti itu ya. Selanjutnya di soal nomor 17. Apa peran utama dari digitalisasi manajemen ASN? A. Menghapus tugas manual ASN sepenuhnya. B. Mengintegrasikan data ASN untuk mendukung pelayanan yang lebih efisien. C. Memberikan pelatihan teknologi kepada ASN. D. Menggantikan sistem kepegawaian yang berbasis offline. E. Meningkatkan jumlah ASN yang bekerja secara daring. Jawaban paling tepat adalah B. Digitalisasi manajemen ASN bertujuan untuk mengintegrasikan sistem dan data ASN agar mempermudah penyelenggaraan dan pelayanan kepegawaian. Nah, ingat ya, digitalisasi berarti mengintegrasikan data ASN untuk mendukung pelayanan yang lebih efisien. Nah, jika sudah terintegrasi, berarti sudah adanya saling berhubungan nih antara instansi satu dengan instansi yang lain, dia berhubungan ya. Jadi tidak perlu kita meminta data ini, meminta data yang secara offline gitu agar tujuannya lebih efisien ya. Selanjutnya di soal nomor 18. Pejabat pembina kepegawaian memiliki wewenang untuk menetapkan A. Gaji pokok ASN berdasarkan masa kerja. B. Mutasi antar instansi pemerintah. C. Kebijakan umum mengenai alokasi anggaran ASN. D. Pemberhentian pegawai ASN atas permintaan instansi swasta. E. Laporan bulanan kinerja ASN. Jawaban yang paling tepat adalah B. Salah satu kewenangan pejabat pembina kepegawaian adalah menetapkan mutasi antar instansi pemerintah sesuai aturan perundang-undangan. Ingat ya, kewenangan dari pejabat pembina kepegawaian atau PPK, jadi kewenangannya menetapkan mutasi antar instansi pemerintah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ya. Oke, selanjutnya di soal nomor 19. Salah satu ciri jabatan non-manajerial adalah A. Memiliki wewenang untuk mengawasi pegawai lain. B. Memprioritaskan kompetensi teknis sesuai bidangnya. C. Bertanggung jawab atas perencanaan strategis instansi. D. Mengawasi seluruh unit organisasi. E. Berfungsi sebagai pemimpin tim kecil.
Jawaban paling tepat adalah B. Mengapa? Karena jabatan non-manajerial mengutamakan kompetisi teknis tanpa tanggung jawab langsung dalam pengelolaan atau pengawasan kinerja pegawai lain. Nah, tadi ada soal juga tentang non-manajerial ya, jabatan non-manajerial. Jadi ini cirinya, ciri dari jabatan non-manajerial. Oke, selanjutnya di soal nomor 20. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, istilah instansi pemerintah mencakup A. Hanya lembaga swasta yang terlibat dalam tugas negara, B. Hanya kementerian di tingkat pusat, C. Kementerian, lembaga non-kementerian, dan perangkat daerah, D. Seluruh organisasi yang beroperasi di tingkat provinsi, E. Badan usaha milik negara dan daerah. Jawaban paling tepat adalah C. Istilah instansi pemerintah mencakup instansi pusat, kementerian, lembaga non-kementerian, dan instansi daerah, perangkat daerah provinsi, dan kabupaten kota. Ya, ingat instansi pemerintah. Selanjutnya di soal nomor 21. Ini sudah masuk ke teknis undang-undang pemasyarakatan ya. Apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022? Ingat, Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Ingat, mengingatnya sangat gampang, 22 ya. A. Sistem pembinaan narapidana dan anak binaan. B. Penegakan hukum di bidang pelayanan sosial. C. Subsistem peradilan pidana dalam perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. D. Tindakan preventif terhadap pelaku kejahatan. E. Proses reintegrasi sosial bagi narapidana. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, jawaban paling tepat adalah C. Di dalam pasal 1 Undang-Undang 22 Tahun 2022 mendefinisikan pemasyarakatan sebagai subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Oke, selanjutnya di soal nomor 22. Apa yang dimaksud dengan sistem pemasyarakatan? Nah, ini kemungkinan sering dan bakal keluar soal sistem pemasyarakatan ini. A. Tatanan untuk pembinaan narapidana secara terintegrasi. B. Arah dan batas metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan. C. Program pembinaan kepribadian tahanan. D. Sistem reintegrasi untuk tahanan dan anak. E. Metode penegakan hukum untuk masyarakat. Jawaban paling tepat adalah B. Sistem pemasyarakatan adalah tatanan mengenai arah, batas, serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ya, Undang-Undang ASN Nomor 22 Tahun 2022. Sistem pemasyarakatan. Ingat, sistem pemasyarakatan. Selanjutnya di soal nomor 23. Siapa yang termasuk dalam warga binaan? Nah, siapakah warga binaan? A. Narapidana dan klien. B. Tahanan dan narapidana. C. Narapidana, anak binaan dan klien. D. Narapidana, anak dan tahanan. E. Klien dan anak. Jawaban paling tepat adalah C. Warga binaan terdiri dari narapidana, anak pidana, dan klien sesuai dengan pasal 1. Jadi jawaban paling tepat adalah C. Narapidana, anak binaan, dan klien. Ya. Selanjutnya di soal nomor 24. Siapa yang disebut tahanan? A. Orang yang sudah dijatuhi hukuman pidana. B. Seseorang yang sedang menjalani masa penahanan sementara. C. Tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan. D. Narapidana yang menunggu sidang. E. Klien yang dalam pembimbingan masyarakat atau bimbingan kemasyarakatan. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Ya. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara. Oke, selanjutnya di soal nomor 25. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah A. Anak yang belum berumur 12 tahun. B. Anak yang berumur di antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana. C. Anak yang telah dijatuhi hukuman pidana. D. Anak yang sedang menjalani pembinaan. E. Anak yang berada dalam pembimbingan masyarakatan. Pembimbing masyarakat. Oke.
Jawaban paling tepat adalah B. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Oke, selanjutnya di soal nomor 26. Narapidana adalah seseorang yang A. berstatus tersangka dalam proses peradilan, B. sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, C. menjalani pidana di rumah tahanan negara, D. sedang dalam pengawasan masyarakat, E. berusia di bawah 18 tahun. Jawaban paling tepat adalah B. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu, seumur hidup, atau menunggu pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini juga sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Selanjutnya, di soal nomor 27. Anak binaan adalah, ingat, anak binaan. A. Anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun dan sedang menjalani pembinaan. B. Anak yang telah berumur 14 tahun tetapi belum 18 tahun dan sedang menjalani pembinaan. C. Anak yang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan. D. Anak yang berada dalam proses peradilan pidana. E. Anak yang menjalani pidana seumur hidup. Jawaban paling tepat adalah B. Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 tahun tetapi belum 18 tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Jadi lembaga pembinaan khusus anak biasa disingkat LPKA atau lapas anak gitu ya. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Oke. Selanjutnya di soal nomor 28. Klien pemasyarakatan merujuk kepada klien pemasyarakatan. Ada yang namanya klien ya di sini ya, di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. A. Anak yang berkonflik dengan hukum. B. Seseorang dalam pembimbingan kemasyarakatan. C. Narapidana yang menjalani pembinaan di luar lembaga. D. Tersangka yang sedang ditahan di rutan. E. Petugas yang melaksanakan bimbingan sosial. Jawaban paling tepat adalah B. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan, baik dewasa maupun anak. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Ya. Ingat, klien pemasyarakatan ya. Selanjutnya di soal nomor 29. Apa yang dimaksud dengan pelayanan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022? A. Kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup narapidana. B. Pemberian perlindungan dan pemenuhan hak bagi tahanan dan anak selama proses peradilan. C. Penyediaan layanan kesehatan bagi narapidana. D. Penegakan keamanan di lembaga pemasyarakatan. E. Kegiatan pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Di dalam pelayanan adalah kegiatan untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi tahanan dan anak selama proses peradilan. Jadi pelayanan itu dia masih berstatus sebagai tahanan dan anak selama proses peradilan ya. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Diingat. Oke. Selanjutnya di soal nomor 30. Pembinaan bertujuan untuk A. Memastikan keamanan lembaga pemasyarakatan. B. Memberikan pelatihan keterampilan bagi masyarakat umum. C. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. D. Memberikan pendampingan kepada klien selama proses peradilan. E. Menyiapkan anak untuk proses reintegrasi sosial. Ya, jawaban paling tepat adalah C. Karena di dalam pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana dan anak binaan. Hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022. Oke, ingat, pembinaan. Oke, mungkin konten kita tentang formasi penjaga tahanan sampai di sini, dan
Soal selanjutnya di 31 sampai berikutnya akan kita bahas sesuai dengan konten eksklusif yang akan kita upload pada malam hari ini. Oke, bagi teman-teman silakan join atau bergabung di konten eksklusif dari Radius Kalbar. Ingat, yang jawara, bukan yang lain ya, khusus penjaga tahanan yang jawara berkisar antara Rp29.900 saja. Jadi dapatkan akses ini, dapat PDF, serta dapat pembahasan soal yang lebih dari soal nomor 31 sampai berikutnya ya.